Kiai Haji Yusuf Surur, ulama yang menjadi sosok penting di balik sukses eksistensi dan pengembangan pesantren As-Adiyah Sengkang Kabupaten Wajo, terutama pada fase-fase awal sepeninggal pendirinya, Kiai Haji Muhammad As'ad. Dia memegang posisi strategis sebagai pengurus besar pesantren As-Adiyah, yakni menjabat sekretaris lebih 20 tahun. Kiai Haji Yusuf Surur dipercaya menjadi sekretaris pengurus besar As-Adiyah ketika Kiai Haji Daud Ismail yang menjadi pimpinan. Jabatan sekretaris masih tetap dipercayakan kepadanya ketika pimpinan As-Adiyah dipegang Kiai Haji Yunus Martan. Selama 3 periode berturut-turut, Kiai Haji Yusuf Surur menjabat sekretaris pengurus besar As-Adiyah, yaitu sejak tahun 1952 hingga tahun 1975. Dia memang seorang ahli administrasi. Kelebihannya saya itu pertama, dia ahli dalam bahasa Arab, ahli dengan kaligrafi, dan administrasi. Itu yang paling menonjol itu, sehingga semua surat-suratnya dia tahu semua ituannya. Karena sejak guru Kiai Haji As'ad sampai Kiai Haji Muhammad Yunus Martan, dia menjadi sekretaris di mana karena pengalamannya di waktu juru tulis di Sengkang, atau dengan kata lain Sekda Sengkang. Ketika tahun 1952, pasca meninggalnya Reguruta Kiai Haji Muhammad As'ad, pada saat itu dirasa penting untuk melanjutkan eksistensi daripada Madrasah Arabiyah Islamiyah, sehingga dibentuklah panitia pelanjut madrasah, di mana sekretaris panitianya yang ditunjuk adalah Reguruta Yusuf Surur, dan diketuai oleh Haji Samsuddin Badar, dan dibantu oleh beberapa murid-murid dari Reguruta Puang Haji Sade, yakni diantaranya Hamzah Manguluang, Reguruta Hamzah Manguluang, kemudian Reguruta Hamzah Badawi. Kemudian dari panitia ini melahirkan 3 keputusan penting, yakni pertama, bahwa penting untuk menjaga eksistensi Madrasah Arabiyah Islamiyah sepeninggal daripada Reguruta Muhammad As'ad atau Puang Haji Sade. Yang kedua, bahwa penting untuk mencari pemimpin untuk menahkodai madrasah yang dirintis oleh Puang Haji Sade, dan sebaiknya diambil dari kalangan murid beliau. Keputusan yang ketiga yang diambil oleh panitia ataupun badan pekerja pelanjut daripada Madrasah Arabiyah Islamiyah adalah bahwa keberlanjutan madrasah ini perlu didukung oleh partisipasi pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat. Inilah 3 poin penting yang dilahirkan oleh panitia pelanjut Madrasah Arabiyah Islamiyah yang dirintis oleh Reguruta Puang Haji Sade. Dan setelah berkonsultasi dengan pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat, dan murid-murid Reguruta Puang Haji Sade, disepakatilah kemudian amanah pimpinan yayasan diserahkan kepada Reguruta Daud Ismail. Dan pada saat itu Reguruta Yusuf Surur ditunjuk menjadi sekretaris pengurus besar As-Adiyah pada periode Reguruta Daud Ismail, dan kemudian berlanjut pada periode Reguruta Yunus Martan, dan terakhir setelah Reguruta Yusuf Surur pensiun itu diamanahkan sebagai Ketua Wakaf As-Adiyah. Kiai Haji Yusuf Surur juga pernah menjadi pengurus Syuriah Nahdlatul Ulama atau NU Sengkang. Beliau itu sebenarnya awalnya juga adalah termasuk daripada orang-orang yang aktif di dalam administrasi. Keahliannya adalah administrasi, sehingga dia beberapa kali dia menjadi sekretaris desa lah, atau sekretaris limpok dan sebagainya. Kemudian sehingga dengan pengalaman-pengalaman itu sendiri, maka beliau juga terakhir adalah dia sebagai sekretaris
pengurus Asadiyah di Sengkang. Kemudian dia juga sebagai pengurus Surya daripada NU di Sengkang. Nah, terakhir sebagai tugas strukturalnya itu adalah keluarga daripada Kementerian Agama. Dia jabatan yang terakhir itu adalah kasih kepenghuluan untuk di bawahnya semua kawa-kawa yang ada di kecamatan ataupun Kabupaten Wajo. Keahliannya di bidang administrasi juga terlihat dalam catatan hariannya yang tidak hanya menulis aktivitas pribadinya, melainkan juga aktivitas di lingkungan sekitarnya. Catatan hariannya tak ubahnya rekaman hidup berbagai peristiwa di sekitarnya, mulai kelahiran, kematian, peristiwa hajatan, dan sebagainya. Jika ada warga yang mengetahui peristiwa tertentu, maka tempat bertanyanya ke Kiai Haji Yusuf Surur. Itu punya buku catatan harian, bukan untuk pribadinya semua, dalam lingkungan di situ di Sengkang. Apa yang dicatat? Pertama, ada orang yang lahir, ada yang menikah, ada acara pengantin, ada yang meninggal. Jadi sehingga tetangga-tetangga di Sengkang kalau mau cari tanggal lahirnya ada semua, dengan bagusnya ada tanggal Masehinya dengan Komarianya, tahun Komarianya. Itu kelebihannya saya punya. Itu catatannya itu mulai sejak belum lahir, jadi kita semua tahu tanggal-tanggal lahir kita dengan bukan saya, anaknya semua yang keluarga baru saudara. Itu catatan hariannya yang paling lengkap, sehingga Profesor Ahmad Rahman, seorang peneliti di Jakarta, itu dia kagumi. Jadi kalau katanya ada terjadi, tulis tanggalnya baru paraf. Itu yang diajarkan itu. Jadi abah saya itu ahli administrasi, dia tahu. Itu lamanya menjadi sekretaris umum Asadiyah. Pengabdian Kiai Haji Yusuf Surur lebih banyak dihabiskan di kota Sengkang, meski ia lahir dan tumbuh remaja di Pompa Nuapone. Yusuf Surur lahir tahun 1920. Kiai Haji Yusuf Surur memang berlatar keluarga ulama besar. Ayahnya bernama Kiai Haji Ahmad Surur, yang merupakan keturunan Syekh Abdul Hayy. Sebelum meninggal, Kiai Haji Ahmad Surur berpesan agar anaknya disekolahkan di Madrasah Arabia Islamiyah Sengkang. Oleh karena itu beliau adalah juga dalam keturunannya juga adalah termasuk daripada Pak Kiai Haji Ahmad Surur. Ya, dia melahirkan 6 orang, kemudian satu diantaranya adalah Haji Muhammad Yusuf Surur, ini adalah yang kedua. Nah, yang kedua ini artinya untuk mewarisi ilmu daripada Kiai Haji Ahmad Surur, nampaknya turun kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Yusuf Surur. Karena dialah yang diberikan wasiat daripada orang tuanya untuk belajar di Sengkang. Alhamdulillah dia bisa belajar di Sengkang dari tahun 1932 sampai 1937. Kurang lebih 5 tahun ataupun 7 tahun mondok di Asadiyah. Pada usia 12 tahun, yaitu pada tahun 1932, ibunya kemudian mengirimnya untuk bersekolah ke Sengkang. Di Madrasah Arabia Islamiyah Sengkang, dia adalah angkatan kedua dan masih diajar langsung oleh Kiai Haji Muhammad As'ad. Guru-gurunya yang lain antara lain Kiai Haji Daud Ismail, Kiai Haji Yunus Martan, dan Kiai Haji Abdurrahman Ambudalle.
Menyapa Ramadan menjadi satu hal keberkahan yang dirindukan oleh setiap umat muslim. Mari kita manfaatkan bulan penuh ampunan ini dengan sebaik mungkin. Dan semoga puasa kita di bulan yang penuh keberkahan ini diterima dan semua ibadah yang kita jalankan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Selamat menunaikan ibadah puasa. Man, barang siapa selama Ramadhan berpuasa pada bulan suci Ramadhan. Jadikan ibadah puasamu itu adalah penggugur segala dosa-dosamu. Jangan sampai ibadah puasamu itu membuat dosa yang lebih besar dari dosa-dosa yang lain. Jadikan bulan Ramadan sebagai momen memperbaiki diri dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendengarkan dakwah yang bermanfaat selama bulan suci Ramadan. Saksikan Kultum Ramadan setiap hari hanya di Celebes TV. Lokal lebih keren. Pada tahun 1932 sampai 1937 dia kesengkan di pesantren MAI, Madrasah Arabiah Islamiyah, yang dipimpin oleh Guruta Syekh Kiai Haji Muhammad As'ad, selitin dengan Kiai Hamzah Badawi, Kiai Malik Belawa, dan lain-lain. Jadi selama di pesantren di situ selama 5 tahun. Tetapi dia mengabdikan juga dirinya sebagai sekretaris umum Asadiyah. Sejak dari Guruta Syekh Kiai Haji Muhammad As'ad sampai dengan pimpinan Asadiyah Kiai Haji Muhammad Yunus Maratang selama 3 periode. Jadi lama yang menjadi sekretaris umum. Jadi kenapa dia sekretaris umum? Karena dia ahli dalam juru tulis. Karena pernah bekerja di kalau istilah sekarang Sekda di Wajo. Jadi Andre Guruta Yusuf Surur itu adalah seorang putra ulama Bugis. Beliau adalah anak dari Andre Guruta Ahmad Surur, dan kakeknya juga adalah seorang ulama yang kurang lebih 25 tahun bermukim di Mekah. Dan sebelum meninggal orang tuanya menitip wasiat kepada istrinya agar anaknya Yusuf Surur disekolahkan di Sengkang, yakni di Andre Guruta Kiai Haji Muhammad As'ad. Sehingga pada tahun 1932 beliau berangkat ke Sengkang dan mengaji di Andre Guruta Puang Haji Sade atau Kiai Haji Muhammad As'ad, dan tercatat sebagai murid generasi kedua seangkatan dari Andre Guruta Haji Abdul Malik. Setelah dibuka perguruan tinggi PTE ya,
perguruan tinggi agama Islam Sengkang. Yang dekannya di situ adalah Dr. Andes Haji Muhammad Sagena. Dia bilang salah satu kiai yang bisa saya mengikuti perkembangan dia kuliah di situ. Perguruan tinggi PTAIA, perguruan tinggi agama Islam Asadiah. Dialah alumni pertama di sana di perguruan tingginya. Setelah selesai di situ, dialah mengabdikan dirinya mengajar di perguruan tinggi itu dengan bahasa Arab, dengan hadis. Kiai Yusuf Surur sempat pulang ke kampung halamannya, Pompanua, kemudian mengembangkan madrasah tarbiyah Islamiyah yang telah dirintis oleh kakeknya. Di samping juga dia mendirikan merintis juga madrasah yang ada di Pompanua. Madrasah Asadiah yang ada di Pompanua yang sampai sekarang ini masih berjalan, cabang nomor 117 Pompanua. Nah itu sekarang masih berjalan dan berlanjut mengenai madrasah yang ada di Pompanua, yang letaknya persis di depan Masjid At-Taqwa dan di samping rumah nenek kami, Ahmad Surur itu sendiri. Jadi itu ada sekeluarga semua, tidak orang lain yang ditinggal di situ. Kurang lebih 6 tahun beliau belajar di Andre Gruta Wanganji Sade. Kemudian setamat di Madrasah Arabia Islamiyah dan Madrasah Sanawiyah. Beliau kemudian pada tahun 1946 kembali ke Pompanua, melanjutkan madrasah yang dirintis oleh orang tuanya dan kakeknya. Sehingga Madrasah Arabia Islamiyah di Pompanua yang dirintis oleh leluhurnya, itu kemudian oleh Andre Gruta Yusuf Surur, itu diintegrasikan dengan Madrasah As'adiyah sehingga resmi bergabung dengan Madrasah As'adiyah. Dan pada tahun 1966 Madrasah Arabia Islamiyah Pompanua juga resmi berubah nama menjadi Madrasah As'adiyah tingkat ibtidaiyah bernomor 117 Kampung Baru Pompanua. Salah satu kepala sekolahnya setelah di kemudian hari adalah Andre Gruta Harisat, pendiri dan pendiri dari pesantren An-Nadlah Makassar. Namun Yusuf Surur harus kembali meninggalkan kampungnya Pompanua Bone lantaran diserahi tugas baru untuk menjadi sekretaris daerah atau Sekda Kabupaten Wajo. Ia kemudian hijrah dan menetap di Sengkang. Di kediamannya di Sengkang yang berbentuk rumah panggung, Yusuf Surur kembali memberi pengajian dan pengajaran kepada anak-anak di lingkungan sekitarnya. Belakangan, dia juga merintis madrasah di Amesangeng Orai Sengkang. Sepulang membina madrasah di kampungnya, kemudian beliau menetap di Sengkang karena ditugasi sebagai, kalau sekarang sekretaris daerah. Kurang lebih hampir 10 tahun beliau menjadi sekretaris daerah di Pemda Wajo. Itu kemudian beliau merintis madrasah di Amesangeng Orai Sengkang. Di samping itu karena di rumahnya beliau menampung beberapa santri, baik dari kalangan keluarga maupun di luar keluarga, dan juga di sekitar rumah beliau ada banyak anak-anak tetangga yang memang membutuhkan pendidikan agama, sehingga di bawah rumahnya, karena rumahnya ini rumah panggung, itu di bawah rumahnya dibuat kelas tambahan. Kelas tambahan ini di kelas tambahan tersebut beliau mengajar bahasa Arab, kemudian nahwu saraf, dan pelajaran ekstra berupa kaligrafi dan melukis. Nah, di kelas tambahan inilah Andre Gruta Harisa itu belajar kaligrafi dan melukis.
Kiai Yusuf Surur memang banyak melukis tokoh-tokoh penting, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ini adalah lukisan Sayyid Abdullah Sadaqah, ulama Mekah yang diminta Raja Boneh memberi fatwa pada pertemuan 25 ulama muktabar. Lukisan ini dilukis Kiai Haji Yusuf Surur pada 3 Mei 1964. Ini adalah lukisan dirinya sendiri yang dibuatnya tahun 1954. Nah, satu keahliannya beliau itu adalah tulisannya bagus sekali. Tulisannya bagus sekali dan ada skillnya yang lain daripada yang lain, yaitu melukis. Jadi dia bisa melukis beberapa tokoh-tokoh yang memang dianggap berpengaruh, dan itu ternyata sampai dia meninggal juga diwariskan kepada santri-santri yang ada belajar di Asadiyah. Antara lain yang pernah belajar mengenai lukis itu adalah pimpinan pondok pesantren An-Nahda, Kiai Haji Muhammad Harisa. Itu secara rutin saya sendiri mengalaminya, bahwa setiap salat asar itu sebelum maghrib dia datang ke rumah untuk belajar seni lukis yang hitam putih itu sendiri. Dan yang dilukis itu adalah tokoh-tokoh agama, ulama dan sebagainya, termasuk ayahanda kami itu, abah kami itu melukis Kiai Haji Muhammad As'ad, pendiri daripada Asadiyah itu sendiri, ketika dia berceramah ataupun berdoa di dalam acara 17 Agustus di Lapangan Merdeka Sengkang. Yang sampai sekarang ini foto itu yang diproduksi kemana-mana. Foto itu adalah hasil lukisan daripada ayahanda kami, Haji Muhammad Yusuf Surur. Jadi ilmu ini yang banyak juga ditularkan, antara lain Haji Harisa, kemudian Pak Amin, ada lagi yang lainnya yang menerima ilmu tentang lukisan itu. Yusuf Surur juga dikenal sebagai ulama pejuang, meski bukan dengan cara mengangkat senjata. Ia dikenal aktif mengonsolidasikan pemuda untuk berjuang, juga mengekspresikan aspirasi perjuangannya melalui karikatur.
Pemerintah pusat tahun 1980 memberi penghargaan kepadanya sebagai veteran pejuang. Andre Guru Tak Yusuf Surur ini seorang ulama yang juga berkategori ulama pejuang. Ini berangkat dari buku-buku yang beliau baca. Salah satu koleksinya yang masih tersimpan adalah buku-buku Soekarno, diantaranya di bawah bendera revolusi, juga mengoleksi majalah-majalah klasik seperti Panji Masyarakat, sehingga dari bacaan-bacaan ini mempengaruhi cara pandang dan pola pikir beliau, sehingga di awal-awal perjuangan kemerdekaan beliau juga terlibat pada gerakan pemuda. Kemudian pasca kemerdekaan beliau masuk menjadi pengurus Partai Masyumi. Setelah Masyumi dibubarkan, itu kemudian beliau dan juga beliau menjadi abdi negara, beliau kemudian tidak lagi terlibat pada gerakan politik praktis. Namun ekspresi politik beliau, pandangan-pandangan politik beliau diekspresikan dalam bentuk karikatur, karena beliau adalah termasuk ulama yang memiliki jiwa seni, sehingga pandangan-pandangan politik itu diekspresikan dalam bentuk karikatur. Kemudian melukis tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh nasional yang memiliki kontribusi dalam perjuangan kemerdekaan. Atas upaya yang dilakukan oleh beliau ketika masih muda, itu kemudian pemerintah, dan setelah kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan, kemudian Kementerian Pertahanan pada tahun 1980-an kalau tidak salah, itu memberikan SK kepada beliau sebagai pejuang veteran. Kiai Haji Yusuf Surur mewariskan sejumlah karya tulis yang monumental. Ada 3 karyanya yang kami warisi, antara lain yaitu yang pertama sejarah masuknya Islam di Wajo berupa makalah. Lalu yang kedua adalah sejarah perkembangan Asadiyah 50 tahun. Sampai sekarang juga masih ada. Yang terakhir adalah yang berbahasa Arab, As-Salawatul Masnunah. Salawat, kumpulan salawat-salawat yang disunahkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bikin juga ada setelah selesai dia bikin risalah, namanya judul risalahnya adalah sejarah masuknya Islam di Wajo tahun 1971. Dia judul risalahnya karena sarjana muda, masuknya Islam di Wajo. Ditambah tadi itu kenang-kenangan 50 tahun setengah abad pesantren Asadiyah tahun 1980. Dan dia menulis mengenai kitab As-Salawatu Al-Masnunah, salat-salat sunat, dia bikin tahun 1981. Lalu yang teringat kami juga adalah doa. Nah, doa ini yang senantiasa didengungkan kepada kita semua ini, yaitu surah Al-Ahqaf ayat 15. Nah, ketika kalian katanya bangun di waktu subuh, ketika membuka jendela, maka bacalah doa ini, surah Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'amala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang intinya ayat ini adalah mengajarkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada kedua orang tua, kemudian mendoakan anak-anak keturunan kita untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi kepada keluarga maupun kepada orang lain,
lalu senantiasa juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua anak cucunya senantiasa sebelum kamu mengerjakan apa-apa, buka jendela. Setelah kalian buka jendela, baca ayat ini, surah Al-Ahqaf ayat 15 tadi. Lalu ada lagi doa yang senantiasa juga diajarkan kepada kita, anak-anak kita itu menjadi orang-orang yang bermanfaat, yaitu doa-doa yang pendek. Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina, wa'afihim wa'fu anhum, wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Ada 5 yang diminta bagaimana anak cucu ini bisa bermanfaat. Yang pertama, Allahumma barik lana fi auladina. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan kepada anak-anak kami, baik cucu-cucu kami, kemudian sehatkanlah badan mereka dan ampunilah mereka. Lalu yang ketiga, berikanlah taufik kepada mereka. Dan yang keempat adalah berikanlah kebaikan dia untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan sampai lupa. Itu 5 hal yang kita senantiasa diajarkan doa-doa ini. Kiai Haji Yusuf Surur, ulama yang banyak mengurusi administrasi umat sebagai jalan memajukan ajaran Islam dan peradaban. اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال وقد لي فيه الحوائج والأمال يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال يا عالما بما في صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين. Ya Allah, tunjukkanlah aku di bulan ini kepada amal yang salih, dan berikanlah kepada aku di bulan ini segala keperluan dan cita-citaku. Wahai Zat yang tidak membutuhkan penjelasan dan permintaan, wahai Zat yang mengetahui segala rahasia yang ada di dalam hati manusia, limpahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarganya yang suci.
Besar Sekolah Alam Bosowa mengucapkan Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah Ramadan 1444 Hijriah. Saling memaafkan demi kesucian hati dan kesehatan diri. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh berkah telah tiba. Saatnya untuk lebih mendekatkan diri kepadanya, menjauhi keburukan dan memperbanyak ibadah. Dengan segala kerendahan hati, kami dari Uncle John's Coffee mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat penting bagi umat Islam untuk meningkatkan semua amalia Ramadan kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah saat untuk memperbanyak membaca dan mengkaji Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan saatnya umat Islam memperbanyak infak dan sedekah serta meraih kebaikan-kebaikan lainnya. Masjid Al-Markaz Al-Islami hadir di tengah masyarakat, diharapkan menjadi sumber peradaban bagi masyarakat muslim, menjadi sentral ibadah, sentral pendidikan dan sosial lainnya. Pengurus Yayasan Islamic Center Makassar mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marhaban ya Ramadan. Mari sambut bulan penuh berkah ini dengan hati yang suci, niat yang mulia, dan amal-amal ibadah yang terus dijaga. Saya, Haji Andi Nurhaldi Nurin Halid, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita dan membalasnya dengan mengabulkan doa-doa terbaik kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Marhaban ya Ramadan, saatnya kita membersihkan jiwa, saatnya kembali kepadanya, mensyukuri indah kemurahannya. Dan saatnya kita merenungi diri, bersama kita leburkan kehilafan dengan saum, amalan saleh dan kehilasan dalam jiwa. Saya, Andi Suhada Sapaila, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marhaban ya Ramadan. Saatnya membersihkan jiwa. Saatnya kembali kepadanya Sang Ilahi, mensyukuri indah kemurahannya. Dan saatnya merenungi diri. Saya, Adi Rashid Ali, pimpinan DPRD Kota Makassar, dengan ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salama kita pada salama. Marhaban ya Ramadan. Saya Rudianto Lalo, Ketua DPRD Kota Makassar beserta keluarga mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sebagai karunia besar dari Allah, Ramadan merupakan momentum perubahan untuk kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat yang lebih baik. Mari jadikan Ramadan sebagai sarana memperbanyak amal ibadah dan menjauhi dosa, termasuk menghindarkan diri dari berkata-kata yang tidak baik, menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya, dan menyakiti hati sesama. Bersama Ramadan, kita wujudkan kehidupan yang harmonis, damai, dan tentram. Marhaban ya Ramadan, syahrul mubarak, syahrul karim. Alhamdulillah, ketemu lagi bulan puasa. Puasa Ramadan menanamkan kesabaran dan ketenangan jiwa, sehingga bisa menumbuhkan semangat untuk perubahan hidup yang lebih baik. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Puasa Ramadan merupakan sebuah jawaban untuk mendidik individu dalam mengontrol keinginan dan kesenangan dalam diri. Saya Haji Saharudin Alrif, SIPMM, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa selama 1 bulan melatih jiwa dan raga kita untuk menahan dahaga, menahan lapar, dan terus bersedekah, terus berzakat untuk mencapai tingkat ketakwaan. Takwa adalah modal yang besar menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat berpuasa dan sukses sehat untuk semuanya. Ramadan adalah bulan berkah bagi umat muslim yang merupakan kesempatan untuk menebarkan semua benih amalan-amalan kebaikan. Saya Andi Ina Kartikasari mewakili seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Ramadan ini membimbing kita menjadi insan yang bertakwa. Marhaban ya Ramadan. Waktunya kita nabung pahala. Senantiasa menyebar kebaikan dalam keadaan apapun. Mempererat tali silaturahmi dimanapun kita berada dengan mentransfer kebahagiaan. Menumbuhkan sifat dermawan dan menjaga amalan dengan mentop-up kebaikan. Dan selalu menjaga dan membuka hati untuk saling memaafkan. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh berkah. Mari melakukan kebaikan, mempererat silaturahmi, serta menjaga amalan kita. Selamat berbuka puasa. TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa bukan hanya menahan haus dan lapar. Lebih dari itu, ada banyak keberkahan yang bisa kita raih. Saya Muhammad Ramdan Pomanto, Dani Pomanto, Wali Kota Makassar, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Makassar, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa ini menjadi puasa yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebening Injil dan wujud haji, sucikan hati, bersihkan jiwa di bulan suci, pintu pengampunan dibuka selebar-lebarnya. Saya, Fatmawati Rusdi, Wakil Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita memulai berpuasa dengan rahmat Allah, Allah yang Maha Kuasa mengutus malaikat-malaikatnya untuk mencatat iman kita
dan untuk alasan apa kita berpuasa. Saya, Muhammad Ansar, Sekretaris Daerah Kota Makassar, beserta keluarga, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala ibadah dan puasa ini membawa kita menuju kebahagiaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan bulan suci Ramadan yang senantiasa kita rindukan, bulan yang penuh keberkahan, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, bersama keluarga dan juga mewakili pemerintah Provinsi Selatan, mengajak kepada seluruh masyarakat Muslim di Sulawesi Selatan, mari kita sambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah dengan hati yang ikhlas dan yang suci, untuk kemudian bagaimana meningkatkan nilai-nilai ibadah kita, dan kemudian untuk mendapatkan ampunan dan pada akhirnya mencapai derajat takwa. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa bukan hanya soal menahan haus dan lapar saja. Lebih dari itu, ada banyak keberkahan yang bisa kita dapat dengan menjaga semua panca indera kita dari hal-hal yang tak berguna. Surya pamit ke peraduan, meninggalkan mega di ufuk timur. Maghrib pun tiba, mengumandangkan azan, nan merdu terdengar, menandakan puasa wajib dibatalkan. Selamat berbuka puasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم
العفو فاعف عنا يا رحيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatil khaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafah wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashul maqamal mahmudanil ladzi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji, sebagaimana telah Engkau janjikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Celebes people yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah yang senantiasa memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, nikmat ketika kita mendapatkan kehangatan dari sinar matahari, nikmat ketika kita mendapatkan air dari turunnya hujan. Ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, salah seorang ulama yang tersohor namanya Imam An-Nawawi. Beliau memposisikan hadis yang ke-10 mengenai pentingnya makanan yang halal, mengenai bahayanya mengkonsumsi yang haram. Ada hal yang sangat berefek dalam kehidupan kita, utamanya kita sebagai seorang yang beriman. Celebes people yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik, suci, bersih. Maha suci, Allah tidak akan menerima kecuali yang baik, suci, dan halal. Thayyib itu bisa bermakna bersih, akan tetapi bukan cuma bersih, tapi dia suci. Bukan sekedar suci, tapi dia juga diperoleh dengan cara yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 172, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman. Kita semua ini, termasuk kita semua, apakah kita orang tua, anak muda, masih belia, kecil, maupun yang sudah lansia, semuanya kita yang kena, lelaki, wanita. Amanu, orang beriman. Kulu min thayyibati, makanlah dari apa yang baik-baik. Ma razaqnakum, dari yang diberikan sebagai rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian.
Jadi kita makan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk, bahkan yang mendatangkan penyakit. Begitu mulianya Islam, sehingga kita dianjurkan untuk mengkonsumsi, tapi konsumsi yang sehat. Memakan sesuatu yang diberikan kepada kita, tapi sesuatu yang halal, bukan yang haram. Disinilah Rasulullah kemudian melanjutkan hadisnya dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah ini, bahwasanya Rasulullah mengisahkan bahwa ada seorang lelaki. Lelaki ini yutilus safara ash'asa abbara. Dia melakukan perjalanan. Perjalanan yang jauh, artinya dia seorang musafir. Jauh perjalanannya. Kemudian ash'asa abbara, seperti dia orang yang sudah kehabisan bekal. Pakaiannya kumal, rambutnya ya sudah kocar-kacir, penuh dengan debu. Ya. Kemudian pakaiannya sudah compang-camping. Kalau dilihat daripada terkabulnya doa, seharusnya orang ini dikabulkan doanya. Kenapa? Karena salah satu daripada syarat dikabulkannya doa, dia adalah seorang yang musafir melakukan perjalanan. Harusnya seperti itu, diterima doanya. Kemudian dia ash'asa abbara, orang yang sangat membutuhkan. Pakaiannya sudah kumal, compang-camping, tidak terurus, artinya dia orang yang sangat membutuhkan. Harusnya dikabulkan doanya. Ia muddu yadaihi, kemudian dia mengangkat tangannya. Wa qul ya Rabb, ya Rabb. Dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketiga diterima kita punya doa, bermohon, minta doa. Ada yang mengatakan, Ustadz, kalau kita berdoa itu berarti kita perintah Allah. Tidak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sendiri yang bilang, berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu telah berfirman, ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan berikan kepada kalian. Hanya saja ada yang berprosesnya cepat, ada yang ditahan, ada yang bahkan mungkin di akhirat baru didapatkan. Maka beruntunglah kita yang dikabulkan doanya. Akan tetapi ternyata ada yang bertanya, kenapa saya kodong ini? Kalau mau dibilang saya musafir, kenapa tidak dikabulkan doaku? Saya dibilang orang yang membutuhkan, kenapa saya tidak dikabulkan saya punya doa? Kenapa masih tertahan saya punya rezeki? Tidak ada lato-lato usahaku. Padahal saya sudah senantiasa berdoa. Tiap seperempat malam saya bangun. Doa tidak pernah saya tinggalkan. Kenapa tidak pernah dikabulkan? Wa qul ya Rabb, ya Rabb. Orang yang keempat yang diterima doanya adalah orang yang menyebutkan namanya Allah ketika dia berdoa. Tapi apa yang terjadi? Ternyata keempat syarat yang harusnya dikabulkan doanya dengan memenuhi 4 syarat itu, tapi orang ini tidak dikabulkan doanya. Gara-gara apa? Gara-gara fa innahu masyrabahu haramun. Minuman yang dia minum adalah sesuatu yang haram. Wa yakulul haram. Makulatuhu, apa yang dia makan, sesuatu yang dimakan sesuatu yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya juga sesuatu yang haram, mungkin dari hasil yang haram. Apakah dia korupsi, ataukah mencuri, atau dan seterusnya. Dan kemudian wa ghidha'uhu haram. Wa ghudhiya bil haram, dan bentuk tubuhnya ini sudah membentuk daging sesuatu yang haram itu sejak dia mengkonsumsi makanan haram. Fa'annahu mustajabu lahu. Kata Nabi SAW, apakah kira-kira bisa diterima doanya? Gara-gara apa? Minumannya haram, makanannya haram, pakaiannya haram, dan dia tumbuh dari dagingnya itu dari sesuatu yang haram. Maka ternyata orang yang tidak dikabulkan doanya adalah orang yang mengkonsumsi sesuatu yang haram. Sekarang waktunya periksa diri kita. Tak periksa leta. Kita periksa diri kita, apakah selama ini kita sudah benar? Betul kita bekerja, betul kita mencari nafkah, akan tetapi ada cara-cara yang halal, ada juga cara yang curang, yang tidak sesuai dengan prosedur yang
ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itulah yang kita bawa ke rumah, kita suapi anak dan istri kita. Apa yang terjadi? Doa kita susah terkabul. Gara-gara apa? Gara-gara sesuatu yang haram kita bawa ke rumah, kita bahkan mengkonsumsinya. Tumbuh daging ini, tumbuh daging anak dan istri kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang terhalang doanya gara-gara kita mengkonsumsi sesuatu yang haram. Jadi ternyata ini sesuatu hal yang sangat berpengaruh. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis sebutkan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah senantiasa memberikan kemampuan, kekuatan untuk menghindari sesuatu yang haram, dan kita senantiasa menjaga kehalalan untuk diri kita sehingga terkabullah doa-doa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.